Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali untuk memuji syukur selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa berdoa kepada Allah, semoga salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, ikhwati fillah, marilah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke-21, yaitu bab man adraka walidayhi falam yadkhulil jannata, atau falam yudkhilil jannata. Artinya siapa yang menjumpai kedua orang tuanya ternyata falam yadkhulil jannata, dia tidak bisa masuk surga, atau falam yudkhilil jannata, ternyata dengan keberadaan kedua orang tuanya yang masih itu tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Ya, dan yang lebih itu adalah yang kedua, ya, yang lebih utama. Man adraka walidayhi falam yudkhilil jannata, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Seharusnya dengan keberadaan orang tuanya masih ketika hidup di dunia, itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Oleh karena itu, kita yang masih kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup di dunia ini, jangan lewatkan kesempatan, jangan sia-siakan, agar keridhaan orang tua kita itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka pentingnya berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua semasa orang tua masih hidup, masih bersama kita ketika di dunia. Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari gurunya, yaitu haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsana Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu dalam riwayat lain raghima anfu rajulin dalam riwayat lain. Artinya yang dimaksud dengan kalimat ini adalah celakalah, maksudnya
doa kecelakaan, rugi, kerugian bagi seseorang, kerugian yang didapat oleh seseorang, betul-betul rugi dia. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man? Wahai Rasulullah, siapa yang engkau katakan rugi? Ya. Kemudian qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man adraka walidayhi indahul kibaru au ahadahuma fadakhalan nar. Siapa saja yang menjumpai kedua orang tuanya di sisinya, artinya bersama dia, al-kibar, yaitu ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah menginjak dewasa, menjumpai kedua orang tuanya, aw ahadahuma, atau menjumpai salah seorang di antara kedua orang tuanya. Jadi ketika dia sudah dewasa, siapa saja yang sudah dewasa artinya sudah menginjak usia balik, kemudian menjumpai kedua orang tuanya masih ada pada saat itu, atau salah satunya masih hidup bersama dia saat itu, ternyata fadakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Artinya orang tersebut yang sudah menginjak dewasa ternyata bisa masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak memperhatikan orang tuanya, menyia-nyiakan atau bahkan menghinakan, menyakiti, artinya tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Padahal al-ihsan ilal walidain itu wasiat Allah. Setelah kita mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, itu yang dikatakan oleh Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami telah mewasiatkan. Yang namanya wasiat, sesuatu yang harus diperhatikan. Kami telah mewasiatkan kepada manusia agar terhadap kedua orang tuanya itu ihsanan, berbuat baik. Dan hak orang tua luar biasa, itu ditingkatkan nomor 2 setelah haknya Allah. Karena Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Atau Allah dalam surat Al-Isra mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu luar biasa. Ditempatkan nomor 2 setelah haknya Allah. Kemudian juga bisa menyebabkan seseorang masuk surga dengan sebab berbuat ihsan kepada kedua orang tua atau salah satunya. Oleh karena itu Rasulullah mendoakan celaka orang-orang yang tidak mau untuk memperhatikan kedua orang tuanya ketika dia sudah dewasa, menjumpai orang tuanya masih hidup, nggak mau untuk memperhatikannya,
malah ngurus dirinya sendiri, bahkan meremehkan, melecehkan, menghinakan, menyia-nyiakan orang tuanya, atau bahkan menyakiti orang tua, minta uang, kalau enggak pukul orang tua kalau enggak dikasih, atau bahkan gara-gara sulit akhirnya orang tuanya dibunuh biar mudah untuk mengambil hartanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini, jadi Rasulullah sampai mengingatkan seperti itu ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita mengetahui bahwasanya orang yang celaka yang didoakan oleh Rasulullah atasnya itu adalah orang yang kebangetan. Kebangetan itu apa? Keterlaluan karena orang tuanya masih hidup bersama dia, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga ya. Padahal diantara sebab masuk surga keridhaan Allah, dan keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya, yang disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ridhallah fi ridhal walid wa suhtullah fi suhtil walid. Dalam riwayat lain, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Dalam riwayat yang lebih masyhur. Nah, ini jadi keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaannya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka berusahalah untuk mencari keridhaan Allah dengan cara mencari keridhaan orang tua ya. Di samping keridhaan Allah banyak sebabnya, di antaranya adalah dengan mencari keridhaan orang tua. Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama. Orang yang kebangetan, orang yang keterlaluan itu ketika dia sudah menginjak usia dewasa, wis gede, wong tuane urip disia-sia ya, orang tuanya masih hidup disia-siakan. Nah, ini kebangetan banget. Kalau anak kecil mungkin masih belum nalar. Belum nalar itu belum apa? Orang bilang belum meletek uteke. Uteke ini belum meletek. Belum apa? Belum bisa berpikir, belum tanggap. Ya, urung meletek kowe uteke. Gitu. Artinya belum ya bisa berpikir dengan jernih. Ya, masih cutel, masih buntu uteknya. Ya, belum bisa untuk berpikir dengan baik. Kalau masih kecil, karena masih main-main. Ya, masih menyia-nyiakan waktunya. Ya, orang tuanya meninggal, ada apa kok kumpul-kumpul? Itu orang tua kamu tidur ya? Wah, jadi belum begitu, masih kalau anak-anak ya, ibu tuh mau dibawa kemana? Kuburan. Lama enggak? Wah, jadi belum bisa berpikir gitu loh ya, anak kecil ya. Tapi kalau sudah dewasa wis kebangetan banget ya, kalau belum meletek uteke, belum tanggap, belum memberikan perhatian kepada orang tuanya.
Nah, ini agar kita yang masih punya orang tua berusaha untuk mencari keridhaan dari mereka, berusaha dibahagiakan orang tua, disenangkan orang tua, dihibur mereka, ditelepon mereka bagaimana keadaannya, itu sudah senang. Aduh, anak saya kok sekarang perhatian, mau nelpon, dulu lama nggak nelpon ya, sekarang aduh ya sudah mulai khawatir. Ibu jaga kesehatan ya. Oh ya nak, kamu juga nak ya. Waduh ya, kalau kerja capek berhenti Bu, jangan ya nak nggo kowe nak duite ya, jadi berusaha untuk ya perhatian sama orang tua lah. Jauh soalnya orang tua. Kalau pas liburan tunjukkan ya kepedulianmu terhadap orang tua, perhatianmu kepada kedua orang tua. Orang tua ngangsu, ibu biar saya saja yang ada. Oh kamu masih kecil tapi kuat loh Bu, ya ngangsu aja kok. Wah, Masya Allah, anak saya sekarang udah meletek uteknya, udah nalar, udah bisa berpikir, udah mau tanggap, orang tua susah dibantu, begitu senang mereka, nggak rugi, banting tulang kerja keras. Nah, inilah ikhwati fillah, mumpung orang tua masih hidup, bahagiakan mereka, hubungi mereka, tanya kabarnya mereka ya, dan seterusnya. Pokoknya dihibur, disenangkan, dibahagiakan. Kemudian bab selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jadi hadis tadi raghima anfuhu itu adalah ternyata hadis ada di Sahih Muslim, yaitu tentang kitab Al-Birru Wasilah wal Adab. Selanjutnya hadis yang ke-22 dari bab man barra walidayhi zadallahu fi umrihi. Siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah menambahkan di dalam umurnya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis haddatsana Asbag ibnul Faraj qala akhbarani Ibnu Wahab an Yahya ibnu Ayyub an Zaban bin Faid an Sahl bin Mu'ad an abihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umri. Di mana dari sahabat yang mulia yaitu Sahl bin Mu'ad ya radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya ya telah berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tubalah, siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tubalahu, maka beruntunglah dia, beruntunglah dia. Zadallahu azza wa jalla fi umri, Allah menambahkan, Allah azza wa jalla menambahkan di dalam umurnya. Tapi hadis ini dikatakan oleh muhakkik dhaif, lemah. Ini karena memang Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan hadis sahih di dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
ya, dalam adab ya keseharian seseorang, itu Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan hadis sahih. Beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab keseharian seseorang, dikumpulkan jadi satu, sehingga tidak disyaratkan oleh beliau hadis tersebut sahih, enggak disyaratkan. Ya, pokoknya semua riwayat-riwayat tentang adab keseharian seseorang dikumpulkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini beda dengan kitab Sahih Bukhari. Ya. Kalau itu beliau mengatakan, tidaklah saya memasukkan di dalam kitab sahihku ini kecuali hadis yang disepakati ya oleh para ulama. Nah, itu disyaratkan oleh beliau. Kalau ini enggak, ya tanpa melihat bagaimana para ulama komentar enggak dan seterusnya, ternyata hadis dhaif. Sehingga memang maksud beliau mengumpulkan semua adab keseharian seseorang di dalam bukunya ini, untuk kemudian nanti biar ada ahlul ilmi, ada ulama yang memilah-milah, sehingga betul kenyataannya sekarang sudah ada sahih adabul mufrad, ada dhaif adabul mufrad, kemudian ada juga yang satu kitab ini dihukumi sanadnya demikian. Baiklah, di sini dijelaskan tentang keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu bisa memanjangkan umur, ya, memanjangkan umur. Walaupun ini hadis dhaif, tapi dilihat maknanya adalah makna sahih dan tidak bertentangan dengan hadis sahih lain. Karena diantara panjang umur, diantaranya adalah ya orang bersilaturahim, kemudian doa dan seterusnya. Jadi ada beberapa amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur seseorang. Di antaranya ini termasuk birrul walidain, ya, itu baik ketika masih hidup maupun ketika orang tua sudah meninggal dunia. Itu seseorang bisa silaturahim, bisa birrul walidain. Di antaranya seperti sabda Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, ya, siapa orang yang paling utama untuk saya pergauli dengan baik? Kemudian ibumu, ya, ibumu sampai 3 kali baru bapakmu. Dalam riwayat lain lagi, wahai Rasulullah, bagaimana saya berbuat baik kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Maka Rasulullah menunjukkan diantaranya, kamu memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka berdua, kemudian kamu menjalin silaturahim yang terputus gara-gara orang tuamu meninggal dunia, kamu jalin lagi. Oh, jadi kamu anaknya almarhum ini? Iya Pak. Masya Allah, udah gede ya. Ya sekarang sekolah di mana? Pondok pesantren Pak. Oh Masya Allah, pondok pesantren. Kamu belajar agama nak ya? Iya Pak. Wah, jadi nyambung, ya, nyambung, ya. Jadi ini termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Diantaranya walaupun sudah meninggal dunia adalah menghubungkan tali silaturahim yang terputus gara-gara ini sudah meninggal dunia. Anaknya berusaha untuk menghubungkannya kembali.
Oh, sini, Masya Allah, dulu orang tuamu itu sama saya akrabnya bukan main loh. Ya, begitu. Jadi terjalin lagi. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-23, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis dari gurunya yaitu Ishaq. Ya. Ishaq di sini ya adalah guru Imam Al-Bukhari, bahkan guru Ashabus Sittah diantaranya Ishaq ibnu Rahawiyah, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal merupakan guru dari Ashabul Kutubus Sittah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 241 Hijriah itu adalah guru dari pemilik kitab-kitab yang 6, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim itu, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Maka temannya Imam Ahmad bin Hanbal yaitu Ishaq ibnu Rahawiyah, ada yang membaca Ibnu Rahawayh, ya, para ahli nahwu itu ya adalah gurunya dari pemilik kitab yang Sittah juga, yang meninggal tahun 238 Hijriah. Ya, ini kalau Imam Ahmad 241 Hijriah. Nah, ini telah berkata akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jalla imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin ila qaulihi kama rabbayani shaghira fanasakhat hal ayatul lati fi bara'ah maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini dikatakan hasan sanadnya. Baiklah, di mana sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan fi qaulihi azza wa jalla, dalam firman-Nya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, yaitu surat Al-Isra atau nama lainnya surat Bani Israel. Ya, surat Al-Isra nama lainnya surat Bani Israel, ayat 23 dan 24 itu. Imma yablughanna indakal kibara, tatkala telah mencapai di sisihmu al-kibara, usia tua renta. Orang tua tatkala di sisihmu sudah mulai tua, artinya menjumpai kamu, ahaduhuma, salah satu daripada kedua orang tua, awkilahuma, atau kedua-duanya masih hidup bersama kamu sampai pada usia lanjut. Ya, jadi ini orang tua yang mencapai renta, mencapai usia lanjut. Ya, jadi tatkala mereka telah mencapai usia lanjut, salah satu dari mereka atau keduanya, yaitu ketika kamu masih hidup, artinya di sisimu, ya pada masamu,
fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu kalimat cacian, ya bisa juga berarti bentakan. Bentakan, orang tua dibentak, ya. Atau kalau di dalam terjemahan kalimat uf atau cih, ya, atau kalimat-kalimat yang senada, hei, wah begitu. Orang tua di, hei, kenapa diambil, wah misalnya, ya. Jadi dengan kalimat cih atau uf atau kih. Kih itu kalimat yang digunakan untuk anak kecil, ya. Jadi orang tua sudah dianggapnya anak kecil karena sudah mencapai usia lanjut, ya, sudah renta atau bahkan sudah linglung, ya, atau bahkan sudah kekanak-kanakan lagi. Jadi ada orang tua yang inginnya dimanja karena sudah saking tuanya. Aku kepingin omeh, misalnya omeh, kepingin omeh. Wong wis tua we, kok nek copot gini lah. Nangis akhirnya. Orang tua nangis. Kok enggak boleh ya? Cengeng, wah misalnya, enggak sepantasnya. Ya, jadi ya, atau mungkin ya tulung-tulung seperti anak kecil. Memang ila ardalil umur, ya. Jadi orang tua kalau sudah semakin tua udah seperti anak kecil, ya, ngompol, ya, di apa, amben, kasur, ya, minta cebokin. Itu kan anak kecil dulu itu, karena sudah saking tuanya. Nah ini, ya, kalau tadi dalam hadis yang kita pelajari, siapa yang ketika dewasa menjumpai orang tuanya itu wong gede kebangetan, begitu, ya. Jadi kibaru man adraka walidayhi indahul kibaru, itu orangnya yang sudah dewasa menjumpai orang tuanya. Tapi kalau di sini indakal kibaro, itu orang tua yang sudah mencapai usia lanjut, usia renta, ya. Keduanya atau salah satunya atau keduanya, maka jangan sampai kamu berani mengatakan kepada mereka uf, cih, kih, ya, atau dengan bentakan-bentakan, dan seterusnya. Itu hanya dilakukan untuk anak kecil. Sampai firman Allah kama rabbayani shaghira, yaitu berdoa, ya, sampai doa, ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, kasihanilah ya kedua orang tua saya sebagaimana mereka mendidikku sejak dari kecil, sewaktu saya masih kecil. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik kami, mereka berdua, rabbayani, ya, shaghira, ketika masih kecil. Nah ini, fanasakhat ha al ayatul lati fi bara'ah, ya, kemudian ayat yang ada di surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah,
itu menghapuskan, ya, menasah. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidaklah pantas bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru, untuk memohonkan ampun, ya, walau kanu uli kurba, ya, ayastaghfiru, untuk memohonkan ampun lil musyrikin, untuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, walau kanu uli kurba, walaupun mereka keluarga dekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Jadi dikatakan ayat ini menghapuskan, ya, firman Allah yang ada ya di dalam surat Al-Isra, yang ada di dalam surat Al-Bara'ah ini, fanasakhatha al-ayatul lati fi bara'ah, telah menghapuskan ayat ini yang ada di dalam surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah, sehingga kalau mereka orang-orang musyrikin orang tua kita, maka hendaklah kita jangan memohonkan ampun, ya, kepada Allah. Jadi yang dimohonkan ampun hanya orang tua yang sama-sama beriman, ya. Kalau dipahami dari ayat yang ada dalam surat Al-Bara'ah, menghapuskan ayat yang ada di dalam surat Al-Isra, yaitu memohonkan ampun kepada kedua orang tua, ya, berdoa kepada Allah untuk orang tua, dihapuskan ini, yaitu surat Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat yang ke-113. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya kita boleh saja berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang masih kafir, tapi doa memohon hidayah, memohon petunjuk, itu boleh. Nah, untuk mohon ampun jangan, ya, karena memang mereka masih musyrik. Tapi kalau memohon hidayah itu boleh, sebagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa untuk ibunya yang masih kafir, untuk ibunya yang masih kafir. Lalu Rasulullah segera mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah agar ibunya sahabat Abu Hurairah masuk Islam. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika sahabat Abu Hurairah pulang ke rumahnya, melihat pintu terbuka sedikit, sahabat Abu Hurairah kaget karena dari dalam rumah ada suara isak tangis yang memilukan. Siapa ini nangis? Dilihatnya sang ibu duduk tersimpuh, berlinang air mata. Ya, ketika sahabat Abu Hurairah memanggil ibu, maka tersentaklah sang ibu, kemudian memeluk sahabat Abu Hurairah dan mengucapkan dua kalimat syahadat.
Akhirnya sahabat Abu Hurairah betul-betul senang dan gembira, ikut berlinang air mata, menangis karena saking senengnya, bahagia sekali. Doa Rasulullah dikabulkan. Ini jadi memohon hidayah boleh, yang tidak boleh memohonkan ampun. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam yang mulia ini. Ini beberapa hadis, 3 hadis yang ada di dalam Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekali lagi yang terakhir sanadnya hasan, tafsiran tentang imma yablughanna indakal kibara au ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi larangan tersebut memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun itu orang tua kita. Tapi kalau musyrik jangan dimintakan ampun kepada Allah, tapi kita boleh untuk memohonkan hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang tua saya ya Allah. Begitu boleh. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada hal-hal yang masih belum jelas bisa untuk ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin-kemarin mau tanya belum terjawab, silahkan untuk ditanyakan, ada sedikit waktu. Sekali lagi wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fadhal. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan yang bagus sekali. Apakah seorang anak yang sudah dibiayai oleh orang tuanya untuk belajar menuntut ilmu di sini, tapi ternyata dia bermalas-malasan atau mungkin tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, atau bahkan dia menjadi anak yang sering diikop karena saking sering melanggar, bolos atau mungkin pergi kemana-mana begitu, intinya menyalahgunakan amanah dari orang tua. Orang tua menyuruh untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk taat pada peraturan pondok, tapi ternyata dia malah mengabaikan, tidak sungguh-sungguh dalam belajar, sering melanggar dan seterusnya, akhirnya mengecewakan orang tuanya. Maka apakah ini bisa dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada orang tuanya? Yang namanya durhaka
artinya ya tidak taat ya. Jadi lawan daripada taat adalah durhaka ya. Karena itu ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qila man wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani. Nah ini asani artinya durhaka kepadaku ya. Dalam siapa yang taat kepadaku, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka artinya tidak taat kepadaku, faqad aba, sungguh dia adalah orang yang enggan masuk surga, tidak mau masuk surga. Jadi dikatakan durhaka kepada orang tuanya, iya, artinya tidak taat kepada orang tuanya, karena orang tua menyuruh untuk belajar sungguh-sungguh di sini, untuk taat kepada aturan, tapi ternyata dia tidak sungguh-sungguh, ternyata dia malah melanggar aturan, ternyata dia malah ya tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan amanah orang tua. Maka ini dikatakan sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya, artinya tidak taat kepada orang tuanya ya. Maka kasihanilah orang tua yang sudah kerja keras banting tulang untuk membiayai ya, biaya di sini, tapi ternyata enggak sungguh-sungguh dalam belajar. Mereka harapannya nanti anaknya jadi bisa memberikan pencerahan, siraman rohani, bisa baik dan seterusnya, tapi ternyata harapan orang tua pupus ketika melihat anaknya lontang-lantung pulang. Nah, kamu kenapa? Dikeluarin. Aduh, nah orang tua kecewa berat ya karena ternyata dikeluarin ya gara-gara satu ini mungkin ya, atau mungkin 2-3 pelanggaran dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwati fillah ya, hendaklah bersungguh-sungguh dalam thalabul ilmi ya. Sering kita ingatkan bahwasanya thalabul ilmi ini adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah melaksanakan amanah dari orang tua ya, untuk belajar sungguh-sungguh di sini. Jadi amanah orang tua, ingat ketika memasukkan anaknya ya ke pondok pesantren, ke lembaga untuk belajar sungguh-sungguh, nggak boleh nakal ya, jangan sering melanggar dan seterusnya. Ini adalah amanah ya. Kemudian niatkan juga di samping melaksanakan perintah Allah, melaksanakan amanah dari orang tua, bertujuan menjunjung tinggi Islam ya, supaya li'i'lai kalimatillah, Islam ini bisa tersebar, dia bisa mendakwahkan kepada orang lain, begitu. Maka ya sekali lagi itu termasuk durhaka kepada orang tuanya ya. Mudah-mudahan satu pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi kita memperhatikan kembali amanah orang tua ya. Sekali lagi barakallahu fikum jami'an. Mungkin ini saja yang perlu disampaikan ya pada kesempatan sore hari ini ya, karena nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari umahat. Ada enggak dari putri? 1, 2, 3 nggak ada berarti ya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa ya mengambil hikmah dan manfaatnya, bertambah wawasan kita di dalam berislam, dan meningkat pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.